A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa thalithuha. Wa thalithuha utawi kaping telune aqsamul miyah, pembagian air yang ketiga, iku ma'un banyu, tahirun kang suci apa ma fi nafsihi ing dalem awak dhewene mak, ghairu mudhahirin kang ora suci tur nyucikake apa mak li ghairihi maring sakliyane mak. Pembagian air yang ketiga yakni air yang suci pada hakikatnya namun tidak dapat mensucikan selainnya. Wahuwa utawi ma'un tahirun fi nafsih ghairu muthahirin li ghairi iku qismani anduweni rong bagian. Al-ma'u al-musta'malu nyatane banyu kang wis tau den enggo fima ing dalam keperluan, la buddha kang ora kena ora minhu saking ma, min raf'i hadasin bayane ngilangi hadas, au izalati najisin utawa ngilangi ing najis, walau ma'fuan senajan anane najis iku kang den sepuro apa anggo saking najis. Wakana lan ono apa alma'u mengkono banyu ono iku dunal qullataini sak ngisore rong kulah. Kemudian air yang suci pada hakikatnya tapi tidak dapat mensucikan selainnya dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, air musta'mal. Jadi air yang sudah digunakan untuk keperluan yang harus, fima la budda minhu. Keperluan apa? Min raf'i hadasin au izalati najisin, seperti menghilangkan hadas atau najis. Jadi keperluan-keperluan yang mengharuskan penggunaan air. Walau ma'fuan anhu, walaupun kategori najis yang dimakfu oleh syariat, ditolerir, ya seperti darah nyamuk sedikit yang menempel di pakaian atau badan. Ketika air untuk membersihkan itu, untuk menghilangkan najis yang makfu tersebut, tetap dihukumi musta'mal dengan catatan wa kanal ma'u dunal qullataini. Air tersebut harus kurang dari 2 qolah. Kemudian pembagian yang kedua, wal ma'ulan nyatane banyu, al mutaghayyiru kang owah opo al ma' bisyai'in sebab suwiji-wiji, khalaqahu kang nyampuri opo syai'ing al ma' bayane minal a'yani piro-piro ain utawa benda, adh-dhahirati kang suci opo al a'yan, al mustaghna kang sumugih opo al ma' anha saking a'yanib dhahirat, taghayyuran kelawan owah, kathiron kang akeh, yamna'u kang nyegah opo taghayyuran kathiron, nyegah itlaqus mil ma'i ing kemutlakane jeneng banyu, alaihi ing atase alma, gambare bi ayyazulah kelawan yento dadi ilang, bihi sebab taghayyuran kathiron opo wasful itlaqwi sifat kemutlakane alma, ka ayyuqola kaya yento den ucapake opo sing den ucapake ma'unuratin, ucapan ma'unuratin artine banyu gamping, au ma'usidrin utawa banyu widoro, au marokotin utawa banyu duduh. Kemudian pembagian yang kedua dari air yang dhahir tapi ghairu mudhahir, yakni air yang berubah sebab sesuatu yang bercampur atau larut di dalamnya.
bisyai'in khaladahu minal a'yanid dhahirat. Namun sesuatu tersebut kategorinya itu benda-benda yang suci. Al-mustaghna anha, di mana tidak semestinya atau lumrahnya, di mana tidak semestinya atau lumrahnya terdapat di dalam air. Kemudian taghayyuran katsiran yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi, dengan perubahan yang banyak atau tampak jelas yang tidak mungkin lagi menyebut air tersebut sebagai air murni. Jadi yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi bi ayyazula bihi wasful itlaq, dengan penggambaran sudah hilang betul sifat kemutlakan air tersebut. Ka'ayyuqala ma'unuratin, seperti air kapur, ma'usidrin, air daun bidara, atau marokoh, kuah. Warrabi'uha utawi kaping papate aku samul miyah iku ma'un banyu mutanajjisun kang kena najis apa ma'. Wa huwa utawi ma'un mutanajjisun iku alma'u banyu alladzi yo alma laqadhu kang tetemunan ing alladzi apa najasatun najis tudriku kang bisa nemukake ing najasah apa albasaru peningal mata. Kemudian berlanjut ke pembagian air yang keempat, yakni air mutanajjis. Ma'un mutanajjisun adalah air yang terkena najis, dan najis tersebut bisa diindra oleh mata. Alladzi laqadhu najasah tudrikul basaru. Wa huwa utawi ma'un mutanajjisun iku qismani anduweni rong bagian. Qalilun nyatane ya Allah banyu kang kidik, dunal qullataini tegese sak ngisore rong kulah, bi aktsara gambare kelawan yen luwih akeh min ritlaini saking rong ritel, sawa unta ghayyara padha uga owah apa ma amla utawa ora taghayyur. Kemudian air mutanajjis itu juga memiliki dua bagian atau dibagi menjadi dua. Yang pertama air sedikit yang terkena najis. Definisi air sedikit dunal qullataini, kurang dari dua kulah, bi aktsara min ritlaini, sekira lebih dari dua kati, dua ritel. Sawa unta ghayyara am la, baik berubah atau tidak. Maknanya berarti air sedikit terkena najis, baik berubah atau tidak, tetap dihukumi mutanajjis. Dengan gambaran air sedikit itu kurang dari dua kulah, lebih banyak dari dua ritel. Satu ritel itu berapa? Satu ritel itu kira-kira itu 406,25 gram beratnya. Dikali 2 berarti 812,5 gram. Nah, ukuran gram itu sama dengan mililiter. Berarti bisa diambil kesimpulan lebih banyak dari 2 ritel berarti lebih banyak dari 812,5 mililiter. Ya 1 liter lah gambarannya. Baik air sedikit tersebut berubah atau tidak, tetap dihukumi mutanajjis kalau airnya sedikit. Walakin yustasna, tapi neten jabaake minan najasati saking an najasah dari najis. Opo maitatun batang bangkai, lada makang ora ono getih iku laha kaduwe maitah, sailun kang mili opo dam, asolatan kelawan asal kedadeane, asul khilqohnya, kazamburin koyo kumbang,
wa aqrabin lan kalajengking, wa wazaghin lan cecek, wa dzubabin lan laler, wa kumalin lan tumo, wa bururusin lan lemud. Yustasna idza waqa'at ing dalem ari kalane tumiba apa maitatun lada malahasa ilun tumiba fil ina ing dalem wadah alladzi fihi kang iku tetep ing dalem al ina maun utawi banyu qalilun kang kidik apa mah, atau dibaca alladzi yo al ina fihi kang iku tetep ing dalem alladzi maun qalilun au syai'un ai fihi syai'un utawa iku tetep ing dalem alladzi syai'un utawi suwiji-wiji minal ma'iati bayane pira-pira barang kang cuwer zat cair fa innaha mongko sak temene maitatun lada malahasa ilun iku la tunjisuhu ora bisa najisake apa maitatun lada malahasa ilun ing ma'un qalil au syai'un minal ma'iat. Saya jelaskan, namun yustasna minan najasah dikecualikan dari najis. An najasah itu najis yang seperti apa? Yakni najis yang menajiskan air. Jadi dikecualikan dari najis yang bisa menajiskan air. Apa? Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dari asal penciptaannya. Asolatan. Kazamburin seperti halnya kumbang, wa akrobin kalajengking, wa wazain cicak, wa dzubabin lalat, wa kumalin dan kutu, wa burghusin dan nyamuk. Artinya bagaimana? Idza waqa'at fil ina alladzi fihi ma'un qalil au syai'un minal ma'iat fa innaha la tunjisuhu. Oh mohon maaf ini kelewat. Jadi al-ma'iat kazaiti wal asali seperti minyak zaitun dan madu. Artinya ketika nyata hewan-hewan seperti pada contoh ini jatuh pada wadah yang di dalamnya terdapat air sedikit atau zat cair, maka tidak menajiskan air atau zat cair tersebut. Namun dengan syarat bisyarti alla yutrihaha, kelawan syarat yen to orang buang ing maitah sobot dorikun wong kang buang walau hayawanan senajan anane dorih iku rupa hewan wahia hale utawi maitah lada malahasa ilun iku maitatun yo maitah wis mati maksudnya. Watasilu lan tumeka apa maitatun lada malahasa ilun maitatan hale yo maitah, dengan syarat bangkai tersebut tidak disengaja dibuang ke air sedikit atau zat cair walaupun tindakan itu oleh hewan dalam kondisi sudah mati atau bangkai dan terkena air atau zat cair dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Gambarannya mudah itu begini. Jadi syarat air sedikit atau zat cair tetap dikatakan suci ketika terkena bangkai yang tidak mengalir darahnya. Itu jatuhnya bangkai tersebut bukan karena sebuah pekerjaan atau disengaja. Jadi alla yutrihaha torihun walau hayawanan, tidak boleh disengaja walaupun yang menyengaja untuk memasukkan bangkai-bangkai tersebut itu hewan. Tidak disengaja, kemudian dalam posisi dia maitah, dalam posisi keadaan hewan itu memang maitah, sudah mati dan terkena air pun dalam kondisi mati, maitah. Jadi hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir
ketika terjatuh dengan sendirinya tanpa disengaja, walaupun kondisinya memang sudah mati, jadi sudah menjadi bangkai, dan terkena air pun dia bangkai, itu air masih dikatakan tetap suci. Air sedikit masih dikatakan tetap suci. Namun kalau disengaja, ya beda cerita. Sudah menjadi bangkai, disengaja dimasukkan pada air sedikit atau pada zat-zat cair, ya otomatis air sedikit itu menjadi mutanajis, atau zat-zat cair tersebut tadi menjadi mutanajis. Alasannya karena kesengajaannya itu. Lain hal jika meletakkannya dalam keadaan hidup atau melemparnya dalam keadaan hidup. Masih hidup dilempar, lalu mati di udara, kemudian terkena air sedikit atau terkena mae. Kalau demikian dilempar pada posisi dia masih hidup, maka ya masih kategori dimakfu, karena statusnya dia nggak melempar bangkai, melempar hewan yang masih hidup. Wa kasirun lan banyu kang akeh, bi angkana gambare kelawan yento ono opo kasir, ono iku kula taini rongkulah, fa aksara mongko hale lewi akeh, waqut taghayyara lan temen-temen wis owah opo kasir, maun kasir, bittisolin najasati kelawan sebab, ya Allah, bittisolin najasati sebab oleh tetemunan maun kasir kelawan najis, walau taghayyuran senajan anane maun kasir iku owah yasiron kelawan kidik, sedikit sekali dia berubah, aukana utawa ono opo taghayyur, ono iku takudirian kang bangsa den kira-kira akeh. Ini pembagian yang kedua dari air mutanajis, yakni air banyak yang terkena najis. Air banyak yakni air yang sekira 2 kulah bahkan lebih, dan memang benar secara nyata telah berubah. Yang berubah apa? Salah satu sifat atau bahkan ketiga sifatnya itu berubah ketika terkena najis. Bittisolin najasah, sebab terkena najis lah, bahasa gampangnya begitu. Walau taghayyuran yasiron, walaupun perubahannya hanya sedikit saja. Aukana taqdirian, atau perubahannya hanya sebatas dikira-kirakan. Ya Allah, walau nuqila lan lamun den pindah opo maun kasir min mahalin saking panggonan siji ila akhiratu maka maring panggonan kang weneh, fawajada mongko nemu sapa wong, nemu fihi ing dalem maun kasir yang dipindahkan, air banyak yang dipindahkan tadi, nemu ta'man najasati ing rasane najis, aura ihataha utawa ing ambune najis. Jawabu syartilau mahdhufun aifa fihi tafsil, maka hukumnya di tafsil. Jadi apabila air banyak itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian seseorang yang memindahkan air tersebut menemukan rasa atau bau najis pada air tersebut, maka hukumnya diperinci. Perinciannya fa'in wujidah, monggo lamun den temu opo sababun sebab, yuhalu kang den lih, alaihi ing atase sebab opo at-tanjisu najisake, kaangkana kaya yento ono opo mahalluha panggonane najasah, al awwalu kang awal opo mahal,
iku mimma saking barang yahsulu kang hasil fihi ing dalem ma apa baulun uyuh masalan kelawan ngumpamani hukima monggo den hukumi apa bina jasati dzalika kelawan najise mengkono-mengkono alma ulladzi wajada fihi ta'man najasah ila akhirih fawajada fihi ta'man najasah aw raihataha atau bisa dibaca fawujida mongko den temu fihi ing dalem ma apa ta'mun najasah aw raihatuha wa illa ya Allah wa illa lan lamun ora kaangkana mahalluhal awal mimma yahsulu fihi baulun masalan fala mongko ora hukima binajasati dzalik. Jadi perinciannya apabila ditemukan sebab yang menjadi pemicu kemutanajisan air tersebut seperti digambarkan letak kenajisan awal itu hasil daripada air kencing sebagai contoh, maka dihukumi dengan mutanajisnya air tersebut. Nah, wa illa apabila tidak, maksudnya tidak ditemukan sebab, yufala tidak juga dihukumi dengan mutanajis. Artinya air tersebut masih suci walaupun telah berubah. Karena apa tidak ditemukan sebab? Dia berubah tapi tidak ditemukan sebab, maka ya tetap suci. Melihat hukum asal airnya, al aslu toharotuh, asalnya air hukumnya memang suci mensucikan. Dan memang dimungkinkan perubahan air tersebut sebab lama diam. Lanjut walau jumiat mongko lamun den kumpulake opo almiyahu piro-piro banyu al mutanajjisatu kang mutanajjis opo almiyah hatta sorot sehingga dadi opo almiyahul mutanajjisah dadi iku maan banyu kasiron kang akeh kullata ini tegese rong kula fa aktsara mongko hale lewi akeh wala taghayyara lan orah owah opo mak bihi sebab ikilah ijtima ada mongko bali opo mak bali tohuron hale kang suci tur nyucikake opo mak. Apabila air-air mutanajis dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi air yang banyak, definisi banyak kan 2 kulah atau lebih, dan tidak ditemukan perubahan sebab pencampuran tadi, maka hukum air tersebut kembali suci mensucikan. Walau zala lan lamun ilang apa taghayyurul ma'i owae banyu al kasiri kang akeh bima sebab barang bima utawa kelawan lantaran perkara zida kang den tambahake apa ma'alaihi ing atase almaul kasir ataghayyur au nuqisa utawa den kurangi apa ma itu mazida itu dikurangi minhu saking almaul kasir wal baqwi hale utawi kekerine almaul kasir sisanya maksudnya iku kulatani yo ana 2 kulah fa aktsara mongko hale luwi akeh ada mongko bali apa almaul kasir atau ghayyur air yang banyak yang berubah tadi bohuron hale suci tur nyucikake apabila telah hilang perubahan air banyak dengan cara menambahkan sesuatu pada air tersebut atau bagian air tersebut diambil sedangkan sisanya masih 2 kulah bahkan lebih, maka air tersebut kembali suci mensucikan. Jadi mazida alaihi au nuqiso.
Jadi menambahkan itu juga enggak mesti menambahkan air tok. Kalau penggambaran dalam kitab Tukhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang termasuk kitab rujukan musannaf Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa dengan cara ditambahkan dengan air, walaupun air tersebut yang ditambahkan itu air mutanajis juga, atau diambil dari air 2 kulah atau lebih ini, yang penting sisanya masih 2 kulah juga. Atau bisa dengan mujawir yang ditaruh di situ. Mujawir itu yang sesuatu yang tidak larut pada air. Atau bisa dengan mukhalid. Kemudian wal qullatani utawi rong kulah iku khamsumi'ati ritlin 500 kati bil Baghdadi kelawan katine negara Baghdad, takriban kelawan perak. Jadi 2 kulah itu 500 kati, dengan takaran katinya itu negara Baghdad. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ukuran lebih spesifiknya silahkan cari sendiri, di internet banyak. Alhamdulillah, ilahuna wallahu a'lamu bisawab.